Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gies Pratama Putra, NIM 2010-1028, Prodi Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi kuliah tentang Sistem Sosial Budaya Indonesia yang berjudul Integrasi Masyarakat Indonesia atau Integrasi Nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut KBBI, integrasi adalah pembaharuan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional, yang berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk satu kesatuan. Jenis-jenis integrasi nasional oleh Myron Wiener. Yang pertama itu integrasi bangsa. Integrasi bangsa itu merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah, yaitu menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga itu integrasi nilai, yaitu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Yang keempat itu integrasi elit massa, yaitu menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah, atau mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Integrasi nasional juga memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama itu faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Berikutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama itu, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga itu, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mendorong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik berasal dari luar maupun dalam negeri. Yang keempat itu, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masa sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Menurut Sunyoto Usman, 1998, suatu kelompok masyarakat terintegrasi apabila yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty. Yang ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan, di antaranya unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Terbagi menjadi dua, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Pada dimensi horizontal,
Masalah primordialisme yang masih kuat atau hubungan daerah, kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa, agama, dan kebiasaan, serta keadaan geografis. Sedangkan dimensi vertikal, masalah yang ditimbulkan adanya celah perbedaan antara elit dan massa karena latar belakang pendidikan dan kekotaan. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi memiliki banyak ragam, seperti perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Kenapa integrasi nasional itu sangat penting? Pertama, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap negara. Yang kedua, kondisi demikian akan menjadi model kuat untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Yang keempat, integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mewujudkan integrasi nasional di Indonesia? Kita dapat mewujudkannya dengan yang pertama, menghargai terdapatnya perbedaan. Artinya, upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada untuk dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama. Yang kedua, guna mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Multikulturalisme itu adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang seragam untuk hidup berdampingan secara damai. Harus ada empati dan menghargai kebudayaan-kebudayaan lain di samping kebudayaannya sendiri. Baik, sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.